Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Heris Gunarif dari Forum News Network. Dan saya akan mengajak Anda berbincang-bincang dengan Bung Said Didu, manusia merdeka. Nih, Anda, ini Tempo baru saja membuat cover story yang selama ini memang jadi ramai soal buzzer gitu ya. Tapi kemudian banyak juga yang membela diri soal buzzer ini. Tapi kalau Anda melihat persoalan buzzer ini memang soal yang serius dan ada dampaknya yang buruk terhadap pemerintahan atau bagaimana nih Bung Said? Saya pikir publik tahu apa sih awal daripada penggunaan buzzer untuk mendapatkan kekuasaan dan mengambil ekonomi. Kita ingat itu kan 2012 mulai awalnya pada saat terjadi Pilgub DKI yang Pak Jokowi maju sebagai calon gubernur. Ya. Dan kita lihat bagaimana buzzer dimanfaatkan sedemikian rupa dan itu berhasil. Ya. Berhasil. Nah, sehingga metodologi itu dipakai terus, seakan-akan sukses seseorang akan tentukan sejauh mana buzzer itu mengkomunikasikan apa yang diinginkan. Kan kira-kira demikian. Karena berhasil, maka menjadi yakin. Maka organisasi buzzer itu seakan-akan diformalkan. Dan diakui pemerintah bahwa mereka memang memelihara buzzer. Itu diakui dan memberikan anggaran kepada buzzer. Nah, itu sebenarnya. Tapi kita harus sadar bahwa publik kelihatannya tidak menerima, akhirnya muncul perlawanan yang tanpa dibayar, perlawanan tanpa dibayar, dan problemnya adalah buzzer ini gampang sekali dipatahkan karena informasi kemampuan mereka sama sekali nggak ada, dia nggak punya data. Nah, kadang-kadang kita ketawa melihat buzzer ini copy paste daripada mention yang lain. Jadi ya ketawa-ketawa aja melihatnya. Nah, dampaknya sekarang adalah, menurut saya, dampak utama dari buzzer ini adalah pemerintah atau penguasa merekayasa alat untuk memecah belah bangsa. Itu dampak utamanya. Sehingga kata-kata kasar semua keluar, kata-kata orang-orang yang tidak sejalan dengan pemerintah dianggap malah ada yang memberikan pengkhianat, sakit hati, macam-macam gelar yang diberikan. Dan problemnya adalah kita alami ada keberpihakan ke Pak buzzer oleh penguasa. Orang buzzer itu kalau dilaporkan tidak pernah diproses, tapi orang yang dilaporkan oleh buzzer langsung diproses. Yang paling menarik adalah keberpihakan pemilik konten, pemilik jalur konten, ya Facebook, Twitter dan lain-lain, kadang-kadang juga memihak. Kadang-kadang memihak. Saya kan salah satu korban buzzer gitu kan. Nah, pada saat dilaporkan itu nggak ditanggapi, tapi pada saat dia laporkan orang yang tidak sepaham dengan pemerintah, maka itu langsung diproses. Jadi menurut saya buzzer ini sudah merusak betul tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dampaknya apa? Jadi penyebabnya apa sih? Saya lama di pemerintahan, itu pasti ada biaya humas. Jadi sepertinya pemerintah ini sudah tidak yakin atas kemampuan birokrasinya untuk menyampaikan apa yang dilaksanakan. Atau yang terjadi adalah memang menyampaikan apa yang dilaksanakan yang tidak dilaksanakan. Tapi menyampaikan harapan-harapan terus agar rakyat terminabobokkan oleh informasi-informasi baru yang istilah saya, buzzer tugasnya menyampaikan PHP, pemberian harapan palsu kepada rakyat, sekaligus mematikan orang-orang yang menyampaikan data yang sebenarnya kepada rakyat. Itu tugas buzzer. Oke. Jadi kalau pengalaman Anda dulu di pemerintahan itu memang belum musim buzzer-buzzeran seperti sekarang ya, belum ya? Kalau dulu begini, saya ngalami betul, itu kritik, itu kita anggap tempat belajar. Kritik tempat belajar. Kerjaan hari saya dulu itu adalah menerima serikat pekerja yang demonstrasi, karena ini saya mendengarkan apa yang terjadi sebenarnya. Karena yang kita dapat laporan kan adalah laporan dari direksi. Laporan direksi belum tentu benar, tapi bisa saja salah. Maka kritik itu adalah informasi lain digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi lain. Karena udahlah, kalau Anda di kekuasaan itu pasti banyak sekali yang ABS. Pasti ABS. Saya dulu Mas Hersu,
Saya menggaji orang, tugasnya hanya mengeritik saya. Tiap hari Jumat dia harus datang mengeritik saya selama 1 jam, dan tidak boleh saya bantah. Itu saya gaji. Karena ingin saya mendapatkan informasi terhadap langkah-langkah yang kita ambil apa yang salah. Termasuk teman-teman di DPR, itu kan PDIP dulu oposisinya seperti apa. Demo saya tiap hari saya dengarkan, saya datangi tokoh-tokohnya, apa sih masalahnya. Itu namanya menganggap kritik sebagai informasi tambahan untuk mengambil keputusannya. Ya. Nah, dalam ini kemarin kan ada laporan ICW tentang penggunaan dana, ternyata sejak tahun 2014 sudah mulai dilakukan itu. Itu kalau kita ngomong dari pertanggungjawabannya secara administrasi keuangan pemerintah bagaimana dia, Bang Said itu? Ini saya pikir bisa melanggar. Kan itu pasti melalui penunjukan langsung. Oke? Oh, nggak mungkin langsung, mungkin tidak ada lagi buzzer gitu, nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Itu pasti ditunjuk langsung dan dibikin skop pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan buzzer tersebut. Nah, yang menarik, tidak ada sama sekali yang dijadikan influencer. Influencer itu adalah orang yang mengkritik pemerintah. Semua adalah pendukung, bekas pendukung yang dijadikan buzzer. Jadi sekarang, menurut saya, buzzer ini adalah tempat penyaluran orang-orang yang tidak bisa tertampung. Orang-orang itu adalah para pendukung yang tidak bisa tertampung di jabatan formal pemerintah. Kemudian di BUMN, kemudian tidak bisa dititipkan oleh pengusaha, maka dibikinkan lahan pekerjaan buzzer, influencer dibungkusnya, dan diberikan anggaran di bawah kementerian untuk menggaji tanda kutip mereka. Nah, jadi negara ini sudah menurut saya adalah pemerintahan betul-betul dikelola menggunakan uang rakyat untuk golongan sendiri, bukan untuk seluruh rakyat. Oke. Nah, dampaknya ini kalau dibiarkan terus, menurut Anda apa yang akan terjadi kalau ini dibiarkan dan tidak dikelola, tidak terkendali seperti saat ini? Saya katakan semakin hari juga saya sih melihat semakin hari saya ini kan media sosial yang buzzernya nggak ketulungan lah. Saya melihat sih kesadaran rakyat semakin tinggi. Jadi saya hanya memperkirakan buzzer ini sebentar lagi umurnya. Dan semua rakyat juga sudah nggak percaya kalau disampaikan ke buzzer. Jadi sampaikan ke buzzer, ini pasti enggak. Dan, nah, jadi menurut saya ini saatnya nanti kita memeriksa para buzzer itu supaya jangan terulang lagi di kemudian hari bahwa ada pemerintahan yang mengurus negara dengan menggunakan uang rakyat untuk menyerang rakyatnya sendiri. Itu tidak boleh di negara mana. Ya. Nah, ada orang menyatakan oposisi kan melakukan juga semacam buzzer kepada pemerintah. Itu bukan buzzer, itu haknya warga negara untuk mengkritik pemerintah karena dia menggunakan uang rakyat. Itu beda posisinya. Saya kan kemarin kecewa ada tokoh yang menyatakan itu di WA grup saya bahwa itu kan sama saja, oposisi juga mengkritik pemerintah kok, buzzer juga. Loh, bukan, buzzer itu adalah yang dibayar pemerintah menggunakan uang rakyat. Kalau dia pakai uang sendiri, modal sendiri, apa segala, itu haknya dia. Jadi berbeda. Yang kita persoalkan adalah pemerintah membayar rakyat lain menggunakan kelompoknya menyerang rakyat lain menggunakan uang negara untuk menutupi kebijakan-kebijakan yang salah. Itu yang kita kritik. Kalau umpamanya bintang film itu melakukan sendiri tanpa dibayar pemerintah, terserah aja. Gitu. Para influencer itu tapi kan dibayar oleh pemerintah uang rakyat. Problemnya adalah akuntabilitas tadi ya, transparansi penggunaan dan ketepatan penggunaan anggarannya tadi ya. Ya. Jadi itu menurut saya harus diaudit, BPK harus mengaudit. BPK sekarang mengaudit proses. Proses penunjukannya seperti apa? Proses pembuatan proposalnya seperti apa? Kan bisa saja saya sebagai di pemerintah, maka saya bikin proposal yang sesuai dengan kemampuan Mas Hersu. Karena Mas Hersu adalah pendukung saya. Maka Mas Hersu dapat proyek dari saya sesuai kemampuan Mas Hersu. Nah, kalau itu bisa terjadi, berarti terjadi kong kali kong dengan Mas Hersu, maka sebagai pejabat negara, saya kena. Karena tidak
memberikan peluang yang sama kepada seluruh orang-orang yang berprofesi sebagai influencer. Dan faktanya sekarang tidak ada satupun lembaga orang atau kelompok yang suka mengkritik pemerintah yang mendapatkan anggaran sebagai influencer pemerintah. Artinya seleksi memang hanya ditujukan kepada yang pro pemerintah selama. Saya Didi, jadi tadi ada pernyataan, Anda meramalkan bahwa kemungkinan sebentar lagi akan mati gitu ya. Memang sekarang Anda merasa mulai berkurang serangan terhadap Anda di akun-akun Anda? Saya pikir metode orang yang di luar buzzer bagus juga. Pokoknya ada buzzer langsung blok, langsung blok, jangan ditanggapi, maka mereka biarkan ngobrol satu kolam sendiri. Jadi kelihatannya itu agak ampuh. Jadi sudah ketemu cara memenuhkan buzzer adalah ada buzzer blok. Nah, ada buzzer lahir, umumkan lagi lahir buzzer ini. Itu cara yang paling baik sehingga nanti sebelum tidak ada lagi itu yang mau bayar lagi. Ya. Baik, terima kasih Bang Zaidudin. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.